Kalau kamu mau tanya, emang semiskin apa Sayyidah Fatimah, Ustazah? Kalau kamu tanya sama saya, saudara sekalian yang saya muliakan, saya ceritain. Sayyidina Ali itu bekerja hari itu untuk makan hari itu. Coba tuh, semiskin apa orang yang kerja hari itu buat makan hari itu? Artinya, nggak nabung. Bukan buat bulan depan, bukan. Nggak nabungnya tuh yang ampe buat sekurangnya buat minggu depan gitu. Enggak, teman-teman saya sekalian. Atau bahkan buat besok. Enggak. Sayyidina Ali itu nggak nabung buat besok. Jadi yang hari itu beliau dapat kerja, dapat uang buat hari itu. Kita akan bayangkan sendiri seperti apa miskinnya. Karenanya diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ini kurang akurat apa coba? Oke, kalau yang tadi cerita-cerita yang saya bawa itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis-hadis Nabi, adanya dalam kitab-kitab sejarah. Sekarang saya mau sampaikan kepadamu cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu waktu sudah lahir putra-putranya ya. Jadi Sayyidah Fatimah menikah sama Sayyidina Ali. Itu nikahnya pada bulan Syawal tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad alaihissalam. Langsung tuh punya anak Hasan. Kemudian lahir adiknya Husain. Itu PAUD setahun. Jadi usianya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu hanya PAUD 1 tahun. Habis itu baru kemudian lahir anaknya yang lain bernama Zainab. Kemudian lahir anaknya yang lain bernama Ummu Kalthum. Teman-teman sekalian saya muliakan, baru kemudian lahir lagi anak laki-laki yang dikasih nama Muhsin. Akan tetapi anak laki-laki ini usianya hanya beberapa bulan aja dia kemudian meninggal dunia. Jadi yang anak sampai dengan besar gitu ya, yang lahir terus sampai dengan dewasa itu keempat anak ini. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalthum. Ketika udah mulain agak besar-besar nih anak-anaknya nih, gitu ya. Itu Sayyidina Husain satu waktu sakit. Anak-anaknya masih, yang perempuan-perempuan masih kecil, tapi yang ini nih udah mulain agak besar gitu. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka nih ketika Husain sakit, mereka yatadawa, berobat dengan cara bernadar. Ya diobatin secara apa namanya, obat kayak ya dikasih apalah zaman itu ya, minyak zaitun misalnya atau apa segala macam gitu kan, kasih madu, kasih apa gitu. Akan tetapi selain daripada itu, mereka minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bernadar. Ini namanya nadar tabarrur nih ya dalam Islam nih ya. Nadar itu ada dua. Ada nadar lajaj, nadarnya orang marah, ada nadar tabarrur. Nadarnya orang ibadah, nadar ibadah, nadar taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hukumnya makruh, nadar lajaj, bahkan haram, bisa haram ya. Yang satu hukumnya ada yang bilang mubah, banyak juga yang mengatakan sunnah. Nadar lajaj itu kayak gini loh, saya sumpah gak akan pernah lagi ketemu sama dia, demi Allah saya gak bakalan ketemu lagi sama dia. Kalau lagi marah tuh orang, dan suka ada yang kayak begitu kan, nadar sumpah gak bakalan ketemu, gak bakalan ini, gak bakalan itu namanya nadar lajaj. Hukumnya antara makruh atau kalau ngerjain sesuatu yang haram kayak mutusin silaturahmi dan lain sebagainya bisa ke arah haram gitu. Nah, ada nadar lagi namanya nadar tabarrur. Nadar tabarrur tuh kayak gitu. Kalau misalnya nih ya, saya berhasil nih urusan saya, misalnya gitu ya, saya kepengen nyumbang buat maulidnya Al-Ikhwan, maulidnya Ustazah Halimah, misalnya gitu ya. Sekian. Itu namanya nadar tabarrur, teman-teman sekalian. Tabarrur. Ya, tabarrur itu mengerjakan amal perbuatan bar. Bar itu kebaikan. Gitu. Nah, salah satu ini dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dan keluarganya. Mereka tuh gini, kalau Husain sembuh, kita mau puasa 3 hari berturut-turut. Subhanallah, berapa hari kemudian Husain sembuh. Senang semuanya. Dan puasa harus dilaksanakan karena nadar tuh wajib hukumnya. Kamu kalau nadar hukumnya jadi wajib mengerjakan apa yang kamu nadari, karenanya
kamu kalau mau nadar tabarur, seperti yang tadi saya sampaikan ya, hukumnya bisa sunnah, bisa mubah gitu kan. Itu tuh teman-teman sekalian, kamu nadarnya bagus, kebaikan, begitu ya. Tapi jangan yang berat-berat. Kalau saya hamil tiap hari saya mau baca Al-Quran 5 juz. Itu kan berat namanya. Nanti kamu keberatan sendiri akhirnya. Gitu ya, jangan yang berat-berat. Yang kiranya kamu bisa aja gitu. Kalau misalnya gitu ya, kalau saya hamil nih, saya mau baca surat Tabarok tiap malam. Itu kan masih ringan. Surat Tabarok 30 ayat gitu kan. Nah itu baca Tabarokmu itu hukumnya jadi wajib gitu. Tapi nadar ini nggak jadi terhadap urusan yang wajib atau terhadap urusan yang haram ya. Kalau haram memang nggak jadi ya. Tapi urusan yang wajib itu juga nggak jadi. Kalau saya hamil, saya mau sholat subuh tiap hari. Ya kagak usah hamil juga kamu emang wajib sholat subuh, Dek. Gitu ya. Tapi kan biasanya saya suka tinggal ya dosa. Itu sih kamu gak usah hamil juga emang wajib gitu kan. Gak jadi jadinya tuh nadar. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, ini jadinya kan puasa 3 harinya keluarga Sayyidah Fatimah ini kan wajib dilaksanakan. Maka berpuasalah mereka hari itu. Puasa, Sayyidina Ali kerja. Jagain kebun kurmanya orang. Urusin kebun kurma. Akhirnya Sayyidina Ali dapat nih duitnya, gajiannya, bayarannya hari itu. Sayyidina Ali pergiin ke pasar beli gandum, beli kurma, beli makanan gitu ya, buat mereka berbuka puasa. Nyampe rumah Sayyidah Fatimah masak. Rotinya, gandumnya dibuat roti ya. Kemudian lauknya kayak kuah gitu. Kemudian ada kurma juga gitu. Sampai jelang waktu buka, ada yang ketuk pintu. Orang-orang miskin ternyata. Beliau pun nanya sama anaknya, nanya sama suaminya, gimana nih ada orang miskin? Ya kesian mah, iya kesian. Ali juga, gimana Li? Ya udah deh kita kasihin aja makanannya buat mereka. Anak-anak setuju? Iya mah. Keluarga Nabi teman-teman. Itu loh didikannya luar biasa banget. Sang ibu emang kayak nanya sama anak-anaknya, tapi ya sebagai formalitas karena beliau memang udah tahu bahwa beliau akan menyerahkan makanan tersebut kepada mereka. Jadilah diserahkan makanan tersebut kepada mereka nih tanpa menyisakan apapun selain air putih saja. Mereka buka air putih doang. Sahur kagak punya apa-apa. Air putih doang. Besokannya puasa lagi dong. Emang puasanya nadar 3 hari?